Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Ahmad Nurzaini, Baharudin Ugo Prasetyo, Linda Fauziah, Diva Putri Nabila, Rizka Rahmawati, dan Afisa Yetiara akan mempresentasikan tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Dalam transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangat jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi biasanya akan melakukan uji kelayakan atas bisnis yang diakuisisi. Faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis di antara lain. Yang pertama ialah prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi. Yang kedua, kondisi industri secara umum, nilai strategi bisnis, kualitas manajemen, dan nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Contoh, pada akuisisi PT Andalas dan PT Nusantara terjadi pengakuisisian pada tanggal 1 Januari 2020. PT Nusantara mengeluarkan investasi sebesar Rp1.500.000.000 untuk keseluruhan kepemilikan PT Andalas. Nilai investasinya Rp1.500.000.000 merupakan nilai wajar konsiderasian hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. Dalam jurnal eliminasi, yaitu investasi pada PT Andalas sebesar Rp1.500.000.000 dan kas sebesar Rp1.500.000.000. Selanjutnya, untuk skema perhitungan nilai investasi sebesar Rp1.500.000.000, nilai buku untuk saham biasa sebesar Rp800 juta, saldo laba Rp400 juta. Jadi untuk selisih diferensial itu Rp300 juta. Untuk jurnal eliminasi saham biasa PT Andalas Rp800 juta, saldo laba Rp400 juta. Untuk investasi pada PT Andalas sebesar Rp1.200.000.000. Untuk selanjutnya, diferensial. Menurut PSAK 22 kombinasi bisnis, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Selanjutnya ada aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas diambil alih secara mudah disebabkan adanya perbedaan nilai catat atau nilai buku dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut. Menurut PSAK 22, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih harus memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan kebagian yang
ditukarkan dalam proses akuisisi. Pengklarifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih perlu didasarkan pada hal berikut. Ada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi, kebijakan akuntansi dan operasional. Terakhir ada kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Selanjutnya ada dalam kasus akuisisi PT Andalas dan PT Nusantara diasumsikan bahwa perbedaan nilai eventasi dan nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan yang lebih tinggi sebesar 50 juta dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta. Maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke persediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut. Jurnal eliminasi atau mengatribusikan diferensial terhadap persediaan dan tanah. Persediaan ada 50 juta, tanah 250 juta, investasi pada PT Andalas 300 juta. Goodwill dan pembelian dengan diskon. 1. Goodwill PSK 22 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antar nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, kepentingan non pengendalian, nilai wajar, kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan nilai wajar dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Ada kasus akuisisi PT Andalas dan PT Nusantara diasumsikan bahwa perbedaan nilai buku dan nilai investasi disebabkan oleh goodwill. Maka pengalokasian diferensial menggunakan jurnal eliminasi. Goodwill 300 juta, investasi pada PT Andalas 300 juta. Yang kedua ada pembelian dan dengan diskon. PSAK 22 mengindikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1 miliar. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah 50 juta dan 150 juta lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Maka nilai wajar aset neto adalah sebesar 1.400.000, maka terdapat selisih sebesar 400 juta antara nilai wajar aset neto PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Berikut jurnal eliminasinya. Jurnal eliminasi pembelian dengan diskon. 1 Januari 2020 investasi pada PT Andalas 1.400.000 juta. Kas ada 1 miliar, keuntungan harga diskon 400 juta. Jurnal saat melakukan konsolidasi. Saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta. Investasi pada PT Andalas 1.200.000 juta. Jurnal saat pengalokasian diferensial. Persediaan 50 juta, tanah 150 juta, investasi pada PT Andalas 200 juta. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah dari kelompok kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Terdapat kolom akun PT Nusantara nilai buku, PT Andalas nilai buku dan nilai wajar. Aset dan seluruh aset totalnya senilai 7 miliar di PT Nusantara nilai buku dan 2 miliar di PT Andalas nilai buku. Liabilitas dan ekuitas. Total liabilitas dan ekuitas senilai 7 miliar di PT Nusantara nilai buku dan 2 miliar di PT Andalas nilai buku. Jurnal untuk mencatat pembelian saham PT Andalas tanggal 1 Januari 2020. Investasi pada PT Andalas senilai 1.500.000 juta di debit kas
1.500.000.000 di kredit. Jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam mengkonsolidasi laporan keuangan sesaat setelah akuisisi. Saham biasa senilai 800 juta di debit, saldo laba 400 juta di debit, investasi pada PT Andalas senilai 1.200.000.000 di kredit. Jurnal untuk mengeliminasi saldo awal investasi untuk amortisasi diferensial, persediaan senilai 50 juta di debit, tanah 210 juta di debit, goodwill 100 juta di debit, investasi pada PT Andalas senilai 300 juta di kredit, bangunan dan peralatan 60 juta di kredit. Kertas kerja konsolidasi sesaat setelah akuisisi, terdapat kolom nama akun, neraca saldo, PT Nusantara, PT Andalas, jurnal eliminasi, debit dan kredit, dan ditambah dengan konsolidasi. Total aset seluruhnya 7 miliar di PT Nusantara dan 2 miliar di PT Andalas. Dan konsolidasi total semua 7.800.000.000. Total liabilitas dan ekuitas 7 miliar di PT Nusantara dan 2 miliar di PT Andalas, dan total konsolidasi 7.800.000.000. Konsolidasi pada periode akuisisi. Diketahui setiap periode tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta sedangkan PT Andalas mengumumkan dengan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Jurnal penerimaan dividen dari PT Andalas tanggal 30 Desember 2020, kas senilai 50 juta di debit, investasi pada PT Andalas 50 juta di kredit. Neraca saldo per 31 Desember 2020, terdapat kolom akun PT Nusantara debit dan kredit, PT Andalas debit dan kredit. Total keseluruhan tersebut 12.955.000.000 di debit, dan di kredit juga sama 12.955.000.000. Dan total di PT Andalas debit senilai 3 miliar dan di kredit juga 3 miliar. Jurnal untuk mencatat bagian laba di PT Andalas tanggal 31 Desember 2020, investasi pada PT Andalas senilai 200 juta di kredit, dan bagian laba atas PT Andalas senilai 200 juta di kredit. Jurnal untuk menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual, bagian laba atas PT Andalas senilai 50 juta di debit, investasi pada PT Andalas 50 juta di kredit. Jurnal untuk menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan, investasi pada PT Andalas senilai 5 juta di debit, bagian laba di atas PT Andalas senilai 5 juta di kredit. Jurnal untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas, saham biasa senilai 800 juta di kredit, saldo laba 400 juta di debit, bagian laba dan laba atas pada PT Andalas 200 juta di debit, dividen diumumkan 50 juta di kredit, investasi pada PT Andalas 1.350 juta di kredit.
Jurnal untuk mengamortisasi diferensial beban pokok penjualan senilai 50 juta di debit, beban penyusunan 5 juta di kredit, beban laba atas PT Andalas senilai 45 juta di kredit. Jurnal untuk mengalokasikan diferensial tanah, akumulasi penyusutan, goodwill, bangunan dan peralatan investasi pada PT Andalas. Kertas kerja konsolidasi di PT Nusantara dan entitas anak. Terdapat nama akun, neraca saldo PT Nusantara, PT Andalas, jurnal eliminasi, debit dan kredit, dan konsolidasi. Laba neto konsolidasi senilai 755 juta di PT Nusantara, 200 juta di PT Andalas, 250 juta di jurnal eliminasi, debit 50 juta di kredit jurnal eliminasi, dan konsolidasi 755 juta. Saldo akhir saldo laba 1.955 juta di PT Nusantara dan 550 di PT Andalas dan 650 juta di debit, 100 juta di debit, dan konsolidasi 1.955 juta di konsolidasi. Total aset seluruhnya 7.655 juta di PT Nusantara dan 2.150 juta di PT Andalas dan 315 juta di debit, 1.665 juta di kredit, dan konsolidasi senilai 8.455 juta di konsolidasi. Total liabilitas dan ekuitas senilai 7.655 juta di Nusantara, 2.150 juta di PT Andalas dan 1.450 juta di debit dan 100 juta di kredit, dan konsolidasi senilai 8.455 juta di konsolidasi. Laba neto konsolidasi tahun 2020. Laba neto konsolidasi tahun 2020 sejumlah 755 juta. Saldo laba konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2020 atau akhir sejumlah 1.955. Laporan posisi keuangan konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak. Laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2020 terdiri dari aset liabilitas. Total aset mencakup sejumlah 8.455 dan total liabilitas dan ekuitas sejumlah 8.455. Konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Neraca saldo per 31 Desember 2020 terdiri dari PT Nusantara debit dan kredit senilai 14.980, sedangkan PT Andalan debit dan kreditnya mencakup 3.300. Jurnal untuk mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Investasi pada PT Andalas masuk ke debit yang sejumlah 250 juta. Bagian laba atas PT Andalas masuk ke debit sebesar 250 juta. Jurnal untuk mencatat penerimaan dividen
dari PT Andalans. Kas masuk ke dalam debit 100 juta, investasi pada PT Andalans masuk ke dalam kredit 100 juta. Jurnal untuk mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan. Investasi pada PT Andalans masuk ke dalam debit sejumlah 5 juta. Bagian laba atas PT Andalan masuk ke dalam kredit sebesar 5 juta. Jurnal untuk mengeliminasi akuntan dan investasi pada PT Andalans. Saham biasa masuk ke dalam debit sebesar 800 juta. Saldo laba masuk ke dalam debit sebesar 550 juta. Dan bagian laba atas PT Andalan masuk ke dalam debit juga sebesar 250 juta. Dividen diumumkan masuk ke dalam kredit sebesar 100 juta. Investasi pada PT Andalans masuk ke dalam kredit sebesar 1.500.000. Jurnal diminasi untuk mengamortasikan diferentasi. Rugi penurunan nilai goodwill masuk ke dalam debit sebesar 25 juta. Beban penyautan masuk ke dalam kredit sebesar 5 juta dan bagian laba atas PT Andalan masuk ke dalam kredit sebesar 20 juta. Jurnal eliminasi untuk mengalokasikan diferensial. Tanah masuk ke dalam debit sebesar 210 juta. Akumulasi penyusutan 10 juta masuk ke dalam debit. Goodwill 75 juta masuk ke dalam debit. Bangunan dan peralatan masuk ke dalam kredit sebesar 60 juta. Investasi pada PT Andalans sebesar 235 juta. Kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada 30 Desember 2020. Neraca saldo PT Nusantara pada laba neto konsolidasi sebesar 980 juta, PT Andalans 250 juta, sedangkan jurnal eliminasi masuk debit sebesar 275 juta, kreditnya 25 juta. Konsolidasiannya senilai 980 juta. Saldo akhir saldo laba pada neraca saldo PT Nusantara sebesar 2.580, sedangkan PT Andalans 700 juta. Jurnal eliminasinya pada debit 825 juta dan kredit 125 juta. Konsolidasiannya 2.580. Total asetnya pada neraca saldo PT Nusantara sebesar 8.230 dan PT Andalan sebesar 2.300. Jurnal eliminasi pada debitnya 295 miliar, sedangkan kredit 1.795. Konsolidasian sebesar 9.030. Total liabilitas dan ekuitas pada neraca saldo PT Nusantara senilai 8.230 juta. Pada PT Andalan senilai 2.300 juta.
Jurnal eliminasi pada debit senilai 1.625.000.000, sedangkan kreditnya 125 juta, dan konsolidasiannya senilai 9.030.000.000. Ilustrasi konsolidasi dengan kepemilikan sebagian. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga Rp1.125.000.000. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah Rp375 juta. Sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah sebesar Rp1.400 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah Rp1.200 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar Rp300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar Rp100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar Rp200 juta. Nilai wajar imbalan yang diberikan PT Nusantara ditambah dengan nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar Rp1.500 juta. Nilai buku aset neto PT Andalas menjadi pengurang, yaitu saham biasa sebesar Rp800 juta ditambah dengan saldo laba Rp400 juta. Total nilai buku aset neto PT Andalas adalah Rp1.200 juta, sehingga total diferensial adalah Rp300 juta. Jurnal untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Pada 1 Januari 2020, investasi pada PT Andalas di sebelah debit sebesar Rp1.125 juta, kas di sebelah kredit sebesar Rp1.125 juta. Jurnal untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Saham biasa di sebelah debit Rp800 juta, saldo laba di sebelah debit Rp400 juta, investasi pada PT Andalas di sebelah kredit sebesar Rp900 juta, kepentingan non-pengendali di sebelah kredit sebesar Rp300 juta. Jurnal eliminasi untuk mengalokasikan diferensial. Persediaan di sebelah debit sebesar Rp50 juta, tanah di sebelah debit sebesar Rp210 juta, goodwill di sebelah debit sebesar Rp100 juta. Sedangkan bangunan dan peralatan di sebelah kredit sebesar Rp60 juta, investasi pada PT Andalas sebesar Rp225 juta, kepentingan non-pengendali di sebelah kredit sebesar Rp75 juta. Selanjutnya, laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak, yaitu yang pertama aset, terdiri dari kas dan setara kas sebesar Rp1.075 juta, piutang usaha sebesar Rp850 juta, persediaan sebesar Rp800 juta, tanah sebesar Rp2.210 juta, bangunan dan peralatan sebesar Rp3.340 juta, akumulasi penyusutan sebesar Rp600 juta, merek dagang sebesar Rp400 juta, goodwill sebesar Rp100 juta, akumulasi penyusutan sebagai pengurang dari total semua aset, sehingga total aset diperoleh sebesar Rp8.175 juta. Liabilitas, yang pertama ada utang usaha sebesar Rp1.300 juta, utang obligasi sebesar Rp2 miliar, ekuitas, yang pertama saham biasa sebesar Rp3 miliar, saldo laba sebesar Rp1.500 juta, dan kepentingan non-pengendali sebesar Rp375 juta, sehingga total liabilitas dan ekuitas adalah sebesar Rp8.175 juta. Jurnal untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Pada tanggal 31 Desember 2020, kas di sebelah debit sebesar Rp37.500.000 dan investasi pada PT Andalas di sebelah kredit sebesar Rp37.500.000. Neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2020. Yang pertama, PT Nusantara, yaitu kas dan setara kas sebesar Rp862.500.000, piutang usaha sebesar Rp800 juta, persediaan sebesar Rp650 juta, tanah sebesar Rp1.500.000 juta, bangunan dan peralatan sebesar Rp3 miliar,
merek dagang sebesar 400 juta rupiah, investasi pada PT Andalas sebesar 1.203.750.000 rupiah di sebelah debit, sedangkan di sebelah kredit akumulasi penyusutan 750 juta rupiah, akumulasi amortisasi sebesar 50 juta rupiah, utang usaha sebesar 1.200 juta rupiah, utang obligasi sebesar 1.500 juta rupiah, saham biasa sebesar 3 miliar rupiah, saldo laba sebesar 1.500 juta rupiah, penjualan sebesar 4.800 juta rupiah, bagian laba atas PT Andalas sebesar 116.250.000 rupiah, beban pokok penjualan di sebelah debit sebesar 3 miliar rupiah, beban operasi di sebelah debit sebesar 900 juta rupiah, beban penyusutan di sebelah debit 250 juta rupiah, beban amortisasi sebesar 50 juta di sebelah debit, dividen diumumkan di sebelah debit sebesar 300 juta rupiah, sehingga total dari PT Nusantara di sebelah debit 12.916.250.000 rupiah dan di sebelah kredit 12.916.250.000 rupiah. Sedangkan di PT Andalas, kas dan setara kas sebesar di debit sebesar 600 juta rupiah, piutang usaha di sebelah debit 375 juta rupiah, persediaan di sebelah debit 400 juta rupiah, tanah sebesar 500 juta rupiah, bangunan dan peralatan di sebelah debit 400 juta rupiah. Akumulasi penyusutan di sebelah kredit sebesar 125 juta rupiah, utang usaha di sebelah kredit 300 juta rupiah, utang obligasi di sebelah kredit 500 juta rupiah, saham biasa di sebelah kredit 800 juta rupiah, saldo laba di sebelah kredit 400 juta rupiah, penjualan di sebelah kredit 875 juta rupiah. Beban pokok penjualan di sebelah debit sebesar 550 juta rupiah, beban operasi di sebelah debit 100 juta rupiah, beban penyusutan di sebelah debit 25 juta rupiah, dividen diumumkan sebelah debit 50 juta rupiah, sehingga didapati untuk PT Andalas total dari debit adalah 3 miliar dan di kredit 3 miliar. Saya Rizka Rahmawati dengan 205221188 akan melanjutkan penjelasan ulang jurnal untuk mencapai pengakuan bagian laba atas PT Andalas pada tanggal 31 Desember 2020 dengan akun investasi pada PT Andalas sebelah debit dan kreditnya bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta. Jurnal yang kedua yaitu untuk menyesuaikan diferensial yang berkaitan dengan persediaan penjualan dengan akun bagian laba atas PT Andalas sebelah debit dan kreditnya investasi pada PT Andalas sebesar 30 juta 500. Jurnal yang ketiga yaitu menyesuaikan diferensial terkait dengan bangunan dan peralatan dengan akun investasi pada PT Andalas sebelah debit dan kreditnya bagian laba atas PT Andalas sebesar 3.750. Jurnal yang keempat yaitu untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas dengan akun debit yaitu saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba 400 juta, bagian laba atas PT Andalas 150 juta, bagian laba kepemilikan non pengendali 50 juta, serta kreditnya yaitu dividen yang diumumkan 50 juta, investasi pada PT Andalas 1.012.500.000 dan kepentingan non pengendali 330 juta 500. Jurnal yang terakhir yaitu untuk mengalokasikan diferensial akun debit sebagai berikut yaitu tanah sebesar 10 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, goodwill-nya 100 juta, dan akun pada kreditnya yaitu bangunan dan peralatan 60 juta, investasi pada PT Andalas 191.250.000 dan kepentingan non pengendali 63 juta 750. Selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasian pada PT Nusantara dan entitas anak. Pada laporan laba rugi, laba netonya pada PT
Nusantara sebesar 716.250.000, sedangkan pada PT Andalasnya 200 juta dan konsolidasiannya sebesar 755 juta. Pada laporan perubahan saldo laba, saldo akhirnya pada PT Nusantara sebesar 1.916.250.000 dan PT Andalasnya 550 juta, sedangkan konsolidasiannya sebesar 1.916.250. Pada laporan posisi keuangan, total aset pada PT Andalas sebesar 2.150 juta dan PT Nusantara sebesar 7.616.250 serta total konsolidasiannya 8.817.500. Sedangkan total liabilitas dan ekuitasnya pada PT Nusantara sebesar 7.616.250 dan PT Andalas sebesar 2.150 juta serta konsolidasiannya sebesar 8.817.500. Selanjutnya yaitu laba neto konsolidasian tahun 2020 PT Nusantara dan entitas anak dengan cara laba neto terpisah PT Nusantara sebesar 600 juta ditambah dengan laba neto PT Andalas sebesar 200 juta dikurangi dengan amortisasi diferensial yang terkaitan dengan persediaan penjualan sebesar 50 juta ditambah dengan amortisasi diferensial terkait dengan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta. Jadi laba neto konsolidasian PT Andalas sebesar 750 juta. Kemudian dikurangi dengan bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 38.750. Jadi bagian induk atas laba neto tahun 2020 sebesar 716.250. Saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak pada 31 Desember 2020 dengan cara laba Nusantara pada awal periode sebesar 1.500.000 juta ditambah dengan bagian induk atas laba neto sebesar 716.250 dikurangi dengan dividen yang diumumkan PT Nusantara pada tahun 2020 sebesar 300 juta. Jadi saldo laba konsolidasian pada akhir periode yaitu 1.916.250. Laporan posisi keuangan konsolidasian pada PT Nusantara dan entitas anak periode 31 Desember 2020 dengan total aset sebesar 8.817.500, sedangkan total liabilitas dan ekuitasnya juga 8.817.500. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.